Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lewat panggilan telepon. Jokowi meminta pungutan liar dan kemacetan di Tanjung Ribut diselesaikan. Jadi terkait kemacetan memang benar tadi Depok Fortune. Ini Depok Fortune kalau di tengah dialog dengan sejumlah pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Jokowi tiba-tiba menghubungi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam perbincangannya, ia meminta pungli dan kemacetan Tanjung Priok segera diatasi. Itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman ini keluar ini tolong kemacetan Depok Fortune ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah Cakung, mengimbas ke arah Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Kapolri. Iya. Ya, terima kasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Satu persatu sopir truk mengeluhkan premanisme Tanjung Barat dan sejumlah wilayah layanan serta kemacetan panjang untuk masuk pelabuhan. Problemnya apa sehingga saya rasa saya mampir ke sini aja. Kejadian itu namanya premanisme itu, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya, Pak, kalau dibilang sakit hati, Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priok. Kita jangan ini dalam Priok aja ataupun dalam Jakarta, belum lagi luar kota. Luar kota hampir sama semua, pungli itu tuh banyak, Pak. Premanisme banyak. benar dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya premanisme itu. Nah, kita sudah beberapa kali memang bikin semacam klarifikasi ke depo tersebut karena ini berdampak luar biasa, tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Kabar duka datang dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang baru saja ditinggalkan istri tercintanya, Alicia Widya Catherine. Alicia meninggal dunia sore tadi setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Medisra Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tempat jenazah istri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Alicia Widya Catherine, disemayamkan. Selain Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Almarhumah Alicia Widya Catherine menghembuskan nafas terakhir pada Kamis sore sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Beliau memang sebelumnya sudah sakit, yang pasti ini adalah sakit dalam artian yang sebagaimana sakit bukan hal yang sakit seperti yang seperti sekarang ini, tetapi beliau memang jauh hari sebelumnya ini telah dirawat ya. Intinya adalah sakit dalam artian sakit yang pada umumnya. Bukan, itu bukan COVID ya. Kalau COVID tidak mungkin akan seperti ini begitu dan pasti akan Hingga malam ini, pihak Kementerian Hukum dan HAM ataupun pihak keluarga belum mengumumkan waktu dan lokasi pemakaman jenazah. Dari Jakarta, Salsabila Syaira, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK. Hal itu menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Novel Baswedan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Menanggapi hal itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menilai siapapun memiliki hak untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran etik. Sebelumnya mantan Direktur KPK Sujanarko, Novel Baswedan, serta Rizka Anungnata melaporkan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar kepada Dewan Pengawas KPK. Laporan pertama terkait dugaan membocorkan informasi tentang perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Laporan kedua terkait Lili yang diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Wali Kota Tanjung Balai. Namun benar atau tidak adanya pelanggaran etik, PLT juru bicara KPK ini menyerahkan kepada Dewan Pengawas KPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KPK dan Peraturan Dewan Pengawas. Apakah kemudian benar terhadap peristiwa yang dilaporkan dimaksud, ataukah kemudian benar ada atau tidak adanya pelanggaran etik oleh insan KPK, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang KPK maupun Peraturan Dewan Pengawas KPK. Dari Jakarta, Revika Sibarani, iNews melaporkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Pada revisi Undang-Undang Pajak, tidak hanya sembako yang rencananya akan dikenakan pajak. Pajak juga akan dikenakan pada sekolah. Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada produk sembako. Wacana ini tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Belum reda keresahan masyarakat, kini muncul wacana sekolah turut dikenai pajak. Menanggapi kegaduhan pajak sembako dan sekolah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara saat mengikuti rapat di Komisi 11 DPR RI. Menko mengaku belum bisa memberi jawaban dengan alasan draft rencana aturan pajak yang kini beredar seharusnya tidak bocor ke publik sebelum disampaikan langsung oleh Presiden ke DPR. Penjelasan yang tidak lengkap justru menyebabkan informasi beredar liar di tengah masyarakat. Disampaikan di paripurna, dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak, di antaranya rencana menjadikan bahan pokok dan sekolah sebagai objek pajak itu sendiri. Meski demikian, pemerintah masih mengkaji aturan ini dan belum menentukan tarif yang akan diberlakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Imbas kerumunan promo BTS Meal, sejumlah gerai restoran cepat saji disegel dan ditutup sementara. Agar tidak terulang, Polda Metro Jaya mengusulkan manajemen restoran menghilangkan sementara promo BTS Meal dari aplikasi online. Usulan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, usai viralnya kerumunan yang terjadi di seluruh gerai restoran cepat saji akibat masifnya permintaan publik yang ingin membeli makanan tersebut. Kepolisian meminta restoran memperbaiki sistem pada aplikasi online untuk mengantisipasi kemungkinan kembali terjadinya kerumunan. Mengingat promo ini akan berlangsung selama 1 bulan dan kasus positif COVID-19 di ibu kota masih tinggi pasca libur lebaran beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa tempat yang kemarin sudah kita lakukan penutupan. Juga kita menyarankan kepada manajemen untuk menutup sementara untuk perbaikan aplikasi yang dia keluarkan, yang dia sebarkan kepada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ini. Salah satunya pointer adalah memberikan diskon yang cukup besar di beberapa makanan atau sajian yang ada. Dengan harus juga tolong betul-betul diperbaiki.
Kemudian juga ada beberapa polsek-polsek, Polres mengundang klarifikasi manajemen gerai setempat ya untuk diambil keterangannya. Dari hasilnya adalah ada beberapa juga gerai sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi seluruhnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin itu. Hal senada disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pemprov DKI Jakarta telah menyegel 5 gerai restoran siap saji yang merilis menu baru versi BTS Meals. Selain sanksi penyegelan, sanksi denda administrasi maksimal 50 juta rupiah juga turut dikenakan kepada restoran tersebut. Jadi karena ada kerumunan yang luar biasa, maka Satpol PP mengambil tindakan langkah-langkah melakukan penyegelan dan TNI Polri, Satgas, Satgas juga dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Sebelumnya Polda Metro Jaya dan Satpol PP telah melakukan tindakan preventif mulai dari pencegahan hingga penutupan gerai restoran cepat saji selama 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.